Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Garansi Ilmu di dalam melanjutkan pembahasan hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, dibacakan, kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari perkataan orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sampai kepada babu taubat. Taubat ini berasal dari akar kata taba yatubu taubatan. Secara lugawi yang dinamakan dengan tobat itu adalah ar-ruju' atau kembali. Taba wa anaba wa aba bimakna roja'a. Sehingga orang yang bertobat kepada Allah adalah orang yang kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Raji'un minal awsafil mazmumah, dia kembali dari sifat-sifat yang tercela menuju kepada sifat-sifat al-mahmudah yang terpuji. Raji'un amma nahallahu anhu ila amrihi, dia kembali dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an maksiyatihi ila ta'atihi, dan kembali dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Wa amma yukrihuhu ila ma yardahu, kembali dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruju'un minal addad ila asbabil widad, dia kembali dari sesuatu yang berlawanan dengan perintah Allah kepada sebab-sebab yang akan menjadikan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruju'un ilaihi ta'ala ba'dal mufaraqah, dia kembali kepada Allah setelah dia terpisah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila ta'atihi ba'dal mukhalafah, dia kembali kepada ketaatan setelah dia berseberangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman raja'anil mukhalafati khaufan min adabillah fahuwa ta'ibun. Siapapun orangnya yang kembali dari sesuatu yang menyalahi Allah dengan sebab dia takut kepada siksaan Allah, maka dia adalah orang yang bertobat. Wa man raja'a haya'an fahuwa munib. Siapa orang yang kembali karena rasa malu kepada Allah, dia pun orang yang bertobat. Wa man raja'a ta'diman li jallahi subhanahu, dan siapa orang yang kembali kepada Allah dengan tujuan mengagungkan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dikatakan dengan kata awwab. Jadi awwab ini makna yang lebih daripada taib ataupun munib. Sehingga menurut para ulama, wa taubatu ahsanu maqila fi ma'naha syar'an, tobat dengan definisi yang terbaik menurut syara' adalah ar-ruju' minal bu'di anillah ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Dia kembali dari menjauhi Allah Ta'ala kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah definisi yang paling baik di dalam mendefinisikan taubat. Sahabat sekalian, para ulama mengatakan at-taubatu wajibatun ala kulli dhanbin min kulli dhanbin. Taubat itu adalah sebuah kewajiban dari setiap dosa. Kewajiban yang telah disepakati oleh para ulama, dan tidak ada perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar yang terlihat ataupun secara batiniah, seperti hasad, kemudian hikdun, dan lain-lain dari penyakit-penyakit hati.
Meskipun tentu para ulama membahas tentang masalah dosa besar dan dosa kecil, tetapi pada intinya para ulama pun mengatakan bahwa sesungguhnya yang namanya tobat itu bukan hanya dari dosa besar, dosa kecil pun kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, kita intro dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Jika maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, maksiat yang berhubungan langsung dengan Allah, tidak berhubungan dengan sesama manusia, maka untuk kita bertobat kepada Allah harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, ayyuqli'a anil maksiat. Dia menarik diri dari kemaksiatan allati kana mutalabbisan biha, yang sedang dia lakukan. Id tastahilu at-taubat ma'a mubasharati dzanbi, sebab tidak mungkin seseorang berhenti maksiat ketika dia sedang dosa. Wa hada qad yutraku istiratuhu wa yuhmalu ala man yastahilu minhu wuku'u misli tilkal maksiat kaman zana fajabba. Nah, ini adalah syarat-syarat yang ditinggalkan kemudian dimasukkan ke dalam sesuatu yang mustahil, seperti seseorang yang berzina kemudian alat kelaminnya mati. Fahada istihalun minhu al-ikla al-muktasib. Kondisi seperti ini membuat tidak mungkin dia akan menarik diri dari kemaksiatan. Para sahabat sekalian, Syekh Izzuddin bin Abdissalam di dalam kitabnya telah mengatakan, la yajibu 'alal insani tarku syai' illa idza kana yumkinuhu fi'luhu. Dia tidak diwajibkan, manusia tidak diwajibkan untuk meninggalkan sesuatu kecuali memungkinkan dia untuk melakukannya. Idla taklifa bitarkil mustahil, sebab tidak ada tuntutan dengan meninggalkan sesuatu yang mustahil. Jadi pada kesimpulannya, persyaratan tobat yang pertama, dia harus menarik diri, menghentikan segala kegiatan kemaksiatan tersebut, dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasani, kemudian syarat yang kedua adalah ayyandi ma'ana fi'liha. Dia menyesali dengan apa yang telah dia lakukan dari kemaksiatan. Ay min haitsu annaha ma'siyatun. Dia menyesal bahwa sesungguhnya apa yang telah diperbuatnya itu adalah perbuatan dosa kepada Allah. Sehingga falau nadima alaihi la min hadil haisiyah bal li ajtil kal wujuh al atiyah fil kalam ala taubatin nusuh lam yu'tadda binadamihi. Jika seseorang menyesal bukan karena bahwa itu adalah perbuatan dosa, melainkan atas pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka taubat tersebut tidaklah dihitung sebagai pertobatannya. Tetapi Imam Al-Ghazali dalam hal ini berkomentar bahwa pistiratin nadam pimapkumi taubat waqila al-murad istiratu ma yu'addi ilahi min tadzakurid danbi wa syu'umihi wa adabillahi wa iqabihi. Jadi yang dimaksud dengan persyaratan tersebut adalah dia mengingat bahwa perbuatannya adalah dosa, buruk, dan akan menyebabkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna hadha fi qudratihi, dan ini adalah termasuk kemampuannya. Wa man yatarattabu alaihi nadam alladhi huwa amrun tabi'iyun la qudrata lahu ala iktisabihi wallahu a'lam. Dan wa huwa yatarattabu alaihi nadam alladhi huwa amrun tabi'iyun la qudrata lahu ala iktisabihi.
Jadi akibat dari penyesalan tersebutlah yang menyebabkan seseorang menjadi takut kepada Allah, kemudian memandang itu adalah buruk, dan dia takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang ketiga untuk diterimanya sebuah taubat itu adalah ayyazima alla ya'uda. Dia mengazam bahwa dia tidak akan kembali kepada kemaksiatan tersebut abadan selama-lamanya. Fala ya'udut ta'ib minar riya ila mislihi wa huwa riya. Sehingga kalau dia bermaksiat hati dengan melakukan riya di dalam ibadah, hendaklah dia jangan kembali melakukan perbuatan riya tersebut. Wa illa fal maksiat allati kana talbisu biha in qadat wa zalat fala yumkinul aud ilaiha hada wa zada ba'dum istiratu adami suhbatin man irtaqaba ma'ahul maksiat ba'da taubat. Sehingga kata para ulama, kalau dia melakukan kembali perbuatan dosa yang sama, yang sedang dia lakukan, yang telah dia lakukan, maka fala yumkinul aud ilaiha. Syarat, jadi sekali lagi bahwa syarat yang ketiga itu dia harus mengazam bahwa dia tidak akan kembali kepada dosa yang sama. Jadi bukan kembali kepada dosa yang lain, tetapi dosa yang sama. Sebab Imam An-Nawawi mengatakan di dalam Syarah Muslim, jika seseorang melakukan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah, dan kemudian dia melakukan dosa yang lain, maka dosa sebelumnya tetap dimaafkan. Artinya tobatnya tidak dibatalkan. Berarti dia hanya punya dosa yang dilakukan kembali. Nah, di sini dijelaskan bahwa syarat azam atau mengazam dia tidak akan kembali, yaitu tidak akan kembali kepada dosa yang sama. Sebab jika dia kembali kepada dosa yang sama, maka itu tidak disebut mengazam untuk tidak kembali. Kemudian wazada ba'duhum, sebahagian ulama menambahkan persyaratan yang keempat, yaitu ada musuhbati man irtakaba ma'ahul maksiat ba'da taubat. Hendaklah dia meninggalkan semua teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang melakukan dosa yang sama dengannya. Artinya kita harus bisa memperbaiki lingkungan pergaulan kita agar tidak terjerumus kepada dosa yang sama. Nah, sahabat sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita intro dulu sebentar. Baik para sahabat sekalian, nah sebahagian ulama pun menambahkan kembali persyaratan yang lain, yaitu wa antakuna taubatu lillahi ta'ala khassah. Hendaklah taubat itu dilakukan khusus kepada Allah. Sehingga Imam Ibnu Abdissalam mengatakan bahwa Imam As-Saiful Umudi memberikan syarat di dalam tobat yang sempurna itu adalah wa ayakunan nadam lillahi ta'ala. Penyesalan, rasa sedih yang dia akibatkan dari perbuatan dosa itu hendaklah karena Allah. Kenapa? Ihtirozan mimma idza qatala syahsun waladahu, agar bisa mengecualikan seperti seseorang yang membunuh anaknya. Fa innahu yandimu 'alal madi li ajli kaunihi waladahu. Sebab ketika dia menyesal telah membunuh anaknya, bukan dia menyesal karena Allah, tapi menyesal karena bahwa yang dibunuhnya adalah anaknya. Jadi berarti tobatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi wa ujiba bi anna hada laisa istidrokan idil ikhlas syartun fi kulli ibadah. Tapi ini bukanlah lafaz istidrok. Kenapa? Karena keikhlasan itu menjadi syarat mutlak dalam setiap ibadah. Orang
ketika bertobat haruslah dia dibarengi dengan keikhlasan. Jadi kalau kita runtuikan persyaratan yang 4 itu, penyempurnanya adalah keikhlasan. Baik sahabat, kita lanjutkan. Fa in faqida ahadu hadhihi salasah lam tasih taubatuhu. Jika yang persyaratan yang 3 yang tadi sudah dijelaskan itu tidak ada, artinya tidak dilakukan, tidak dipenuhi oleh seseorang yang bertobat, maka lam tasih taubatuhu, tentu tobatnya dipandang tidak sah. Ait tamah, yaitu bukan tobat yang sempurna. Mungkin saja tobat yang tidak sempurna dihitung sebagai tobat yang sah. Baik para sahabat, kemudian jenis tobat yang kedua yaitu tobat yang berhubungan dengan dosa yang dilakukan kepada sesama manusia. Nah, kata para ulama, di dalam dosa ini syarat tobatnya menjadi 4. Di samping yang 3 yang sudah dijelaskan, di dalam dosa yang berhubungan dengan Allah, kemudian ditambah yang keempat yaitu ayyabura'a min haqqi sahibiha. Dia harus melepaskan tanggungan dari hak pemiliknya. Fa in kanat malan, kalau maksiat itu adalah bentuknya harta ataupun yang lainnya, yang semisalnya, maka tugas orang yang bertobat itu raddahu ilaihi, hendaklah harus mengembalikan kepada si pemilik tersebut. Wa in kana hadda qadafin, dan kemudian jika dosa yang berhubungan dengan hak adami itu adalah tuduhan perzinahan dan seumpamanya seperti membunuh, maka makanahu minhu, dia harus mencabut gugatannya atau mencabut tuduhannya dari orang tersebut dan meminta maaf kepadanya biisqati haqqihi, dengan menggugurkan haknya, seperti dengan kata-kata bahwa apa yang saya ucapkan dan saya tuduhkan itu tidak benar, kemudian meminta maaf kepada orang yang kita rugikan dalam hal tersebut. Wa in kana ghibatan, kalau dosa itu bentuknya adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain, ini menjadi tren, bahkan sudah menjadi budaya. Jarang sekali orang yang tidak bisa melepaskan diri dari ghibah. Meskipun di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dan juga dalam kitab-kitab yang lain seperti dalam Fawaidul Makkiyah, ada ghibah-ghibah itu yang memang diperbolehkan oleh agama. Saya ambil contoh salah satunya yaitu memperingatkan orang akan kedoliman orang lain. Contoh, kamu jangan bersahabat dengan orang itu karena orang tersebut adalah orang jahat. Nah, itu kan menceritakan keburukan orang lain tapi demi keselamatan orang lain pula. Nah, sahabat sekalian, ini kalau berhubungan dengan ghibah, istahallahu minha, kita harus meminta halal kepadanya dengan mengatakan, saya telah menceritakanmu. Pada tanggal sekian, hari sekian, saya menceritakan keburukanmu. Tapi kata para ulama, istihlal ini tidak perlu dijelaskan jika akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Misalnya pertengkaran, putus hubungan silaturahmi, itu lebih baik kita hanya meminta maaf saja, tidak perlu dijelaskan jenis kesalahan yang telah kita lakukan kepada dia. Wa yajibu ayatuba min jami'id dunub, baik dosa kepada Allah, dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, maka wajiblah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh dosa-dosa tersebut, meskipun dosa itu adalah dosa kecil. Karena yang paling bahaya itu, dari dosa kecil itu justru kita menganggap ringan terhadap dosa, kemudian ditumpuk-tumpuk, akhirnya menjadi besar pula dosa tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi taubatan nasuha, hendaklah kalian bertobat dengan tobat yang sebaik-baiknya. Wa tubu ilallahi jami'a, bertobatlah kalian kepada Allah dari seluruh dosa. Fa illam yatub minal jami' bal asarra ala ba'diha, jika seseorang itu
tidak juga bertobat dari keseluruhan dosanya, bahkan dia terus melakukan sebahagian dosa-dosa yang suka dia lakukan, wa taba min ba'diha, kemudian dia bertobat dari sebahagian dosanya, sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi, tobat itu dipandang sah menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita mempunyai dosa besar, lalu kita bertobat dari sebahagian dosa besar tersebut, tetap dosa yang dimaafkan itu, yang dianggap sah itu adalah dosa yang telah kita taubati. Kemudian wataba min ba'diha sahhat taubatuhu indal haq min dalika dzan wa baqiya alaihil baqi. Tapi tetap dosa yang belum ditobati itu dipandang belum ditobati dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tadhaharat dalail kitab was sunnah wa ijma'ul ummah. Banyak sekali penopang hadis ataupun ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan masalah tobat. Bahwa intinya tobat tersebut adalah sebuah kewajiban dari setiap manusia, bahkan kita yang tidak merasa berdosa pun sebaiknya setiap hari kita bertobat kepada Allah, karena tidak jarang kita melakukan dosa yang tidak kita sadari atau kita tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Jangan berkecil hati, kita telah melakukan dosa, karena Allah menjamin selagi nyawa belum masuk ke dalam tenggorokan, malam yughorgir, pintu tobat tersebut akan tetap terbuka. Maka manfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terlalu berat kita menanggung akibat dari perbuatan dosa itu di akhirat nanti. Mungkin ketika kita belum mengalami siksaan di akhirat, atau memang kita tidak mempercayai, kita seolah-olah menentang siksa Allah Ta'ala. Tapi ketika sudah masuk ke alam akhirat dan itu adalah sebuah kepastian, penyesalan tiada gunanya, meskipun kita berlinang air mata berbentuk darah, itu tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, masalah yang berhubungan dengan pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi saya pribadi, juga bagi para sahabat sekalian, di tengah-tengah musibah yang begitu banyak di Indonesia, di negara kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan kita. Tentunya segala musibah itu adalah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita segera menarik diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.